Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ali Misri dalam kajian teknik dalam pembuktian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implikasi dan ekivalensi suatu pernyataan. Untuk dapat memahaminya, simak ya sampai dengan selesai. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi. Implikasi pernyataan. Bentuk pernyataan P disebut mengakibatkan secara logis atau berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan Q ditulis seperti terlihat pada layar jika bentuk pernyataan Q benar ketika bentuk pernyataan P benar. Perlu diperhatikan bahwa bentuk pernyataan P di sini disebut premis, sementara bentuk pernyataan Q disebut kesimpulan atau konklusi. Tanda panah seperti pada layar itu bukan penghubung logika, sehingga implikasi pernyataan bukan suatu bentuk pernyataan. Seperti kita tahu dalam bentuk pernyataan bahwa P disebut anteseden, sementara Q disebut konsekuen. Implikasi pernyataan hanya menyatakan hubungan sebab akibat antara premis dengan kesimpulan. Atau dengan kata lain, implikasi pernyataan berbeda dengan pernyataan implikasi. Sebagai contoh, perhatikan dua bentuk pernyataan, katakanlah P dan Q. Bentuk pernyataan P mengakibatkan secara logis atau berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan P atau Q, sehingga dapat ditulis seperti terlihat pada layar. Bagian kiri kita sebut sebagai premis dan bagian kanan kita sebut sebagai kesimpulan. Jadi yang dimaksud di definisi tadi, premisnya adalah pernyataan P, sementara kesimpulannya adalah bentuk pernyataan P atau Q. Sekarang perhatikan tabel kebenaran. Pernyataan P kita tulis di kolom pertama, sementara kesimpulan atau pernyataan P atau Q kita taruh di kolom terakhir. Pada definisi dikatakan bahwa untuk menunjukkan akibat secara logis atau berimplikasi secara logis, kita harus menunjukkan pernyataan P atau Q benar ketika pernyataan P benar. Di sini berarti kita tulis P benar. Di sini ada dua baris. Kenapa? Karena kita tahu pernyataan Q bisa benar, bisa juga salah. Sementara P benar ya. Nah, di sini ketika P benar dan Q benar, P atau Q benar. Sementara ketika P benar dan Q salah, P atau Q benar. Dari tabel terlihat bahwa P atau Q benar ketika P benar. Sehingga pernyataan P berimplikasi logis terhadap pernyataan P atau Q. Baik, perhatikan pernyataan berikut. Bentuk pernyataan P mengakibatkan secara logis atau berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan Q jika dan hanya jika bentuk pernyataan implikasi jika P maka Q adalah suatu tautologi. Perlu diperhatikan bahwa implikasi pernyataan di atas terjadi saat pernyataan implikasi suatu tautologi. Anteseden P pada pernyataan implikasi disebut premis pada implikasi pernyataan. Sementara konsekuen Q pada pernyataan implikasi disebut kesimpulan pada implikasi pernyataan. Sebagai contoh, tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut memiliki hubungan implikasi logis. Pertama, kita akan menunjukkan bahwa bentuk pernyataan P berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan P atau Q. Berikutnya, kita akan menunjukkan bentuk pernyataan P dan Q berimplikasi logis terhadap pernyataan P. Terakhir, kita akan menunjukkan bahwa bentuk pernyataan jika P maka Q dan P berimplikasi logis terhadap pernyataan Q. Baik, kita bahas bagian pertama terlebih dahulu.
akan kita tunjukkan bahwa bentuk pernyataan P berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan P atau Q. Untuk menjawabnya, kita gunakan tabel kebenaran dan kita akan menunjukkan bahwa pernyataan implikasi jika P maka P atau Q adalah suatu tautologi. Baik, kita isi nilai kebenaran pada kolom anteseden. Benar, benar, salah, salah. Lalu kita isi pada kolom konsekuen, kita mulai dari pernyataan P terlebih dahulu. Ini sama ya dengan sebelumnya, yaitu benar, benar, salah, salah. Lalu pada kolom Q, benar, salah, benar, salah. Ketika P benar dan Q benar, maka P atau Q juga benar. Lalu ketika P benar dan Q salah, maka P atau Q adalah benar. Selanjutnya, ketika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Terakhir, ketika P bernilai salah dan Q bernilai salah, P atau Q bernilai salah. Sekarang kita tentukan nilai kebenaran implikasi. Ketika P bernilai benar dan disjungsi P atau Q benar, maka implikasinya bernilai benar. Lalu ketika P bernilai benar dan P atau Q-nya bernilai juga benar, maka implikasinya bernilai benar. Selanjutnya, ketika P bernilai salah dan P atau Q-nya bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar. Terakhir, ketika kedua-duanya bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar. Coba perhatikan nilai implikasinya semuanya benar. Ini artinya bahwa pernyataan di sebelah kiri ini adalah memiliki hubungan implikasi logis. Baik, berikutnya sama seperti sebelumnya, kita rubah dulu menjadi bentuk implikasi, lalu kita tentukan nilai kebenarannya. Jika hasilnya tautologi, maka P dan Q berimplikasi logis terhadap P. Benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Lalu kita hubungkan dengan dan, benar dengan benar menjadi benar, benar dengan salah menjadi salah, lalu salah dengan benar menjadi salah, akhir salah dengan salah hasilnya salah. Ini P tinggal kita tulis ulang, benar, benar, salah, salah. Di sini benar dengan benar implikasinya benar. Lalu salah dengan benar implikasinya benar. Kemudian salah dengan salah implikasinya adalah benar. Terakhir, salah dengan salah implikasinya adalah benar. Dari tabel terlihat bahwa pernyataan implikasi tersebut adalah suatu tautologi. Berikutnya, bentuk pernyataan jika P maka Q dan P berimplikasi logis terhadap Q. Untuk itu, perhatikan tabel kebenaran berikut dengan membuatnya menjadi suatu pernyataan implikasi. Benar, benar, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Sekarang yang Q, benar, salah, benar, salah. Benar, salah, benar, salah. Selanjutnya kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu implikasi P dan Q. Benar dengan benar, benar. Benar dengan salah, salah. Salah dengan benar, benar. Salah dengan salah, benar. Lalu, benar dengan benar, benar. Salah dengan benar, salah. Benar dengan salah, salah. Benar dengan salah, salah. Nah, terakhir, kita tentukan implikasinya. Benar dengan benar, benar. Salah dengan salah, benar. Salah dengan benar, benar. Salah dengan salah, benar.
Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa implikasi yang dihasilkan adalah tautologi. Jadi benar bahwa bentuk pernyataan jika P maka Q dan P berimplikasi logis terhadap pernyataan Q. Contoh berikutnya, tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut memiliki hubungan implikasi logis. Yang pertama, bentuk pernyataan jika P maka Q dan tidak Q berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan tidak P. Selanjutnya, bentuk pernyataan jika P maka Q berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan jika P maka P dan Q. Terakhir, bentuk pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka R berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan jika P maka R. Sekarang kita bahas bagian yang pertama. Bentuk implikasi jika P maka Q dan tidak Q berimplikasi logis terhadap pernyataan tidak P. Seperti biasa, kita rubah dulu ke bentuk implikasi untuk menentukan tautologi atau bukan. Anda perhatikan tabel. Pertama kita tentukan nilai kebenaran P. Berikutnya kita tentukan nilai kebenaran Q. Selanjutnya kita kerjakan yang berada di dalam kurung seperti terlihat pada tabel. Lalu kita tentukan konjungsinya dan terakhir kita dapat menentukan nilai implikasinya. Anda perhatikan yang berwarna ungu, semua bernilai benar. Artinya bahwa memang benar jika P maka Q dan tidak Q berimplikasi logis terhadap tidak P. Baik, kita masuk contoh berikutnya. Seperti biasa, kita masukkan nilai P terlebih dahulu, baru kita masukkan nilai Q, dan selanjutnya kita tentukan nilai implikasinya, lalu konjungsi dan implikasi lagi, dan terakhir baru kita tentukan implikasi akhir ini. Perhatikan bahwa implikasi yang terakhir ini adalah perubahan dari bentuk implikasi logis. Dari sana Anda lihat bahwa nilai kebenarannya adalah semuanya benar, atau kita sebut tautologis. Sehingga bentuk pernyataan jika P maka Q ini berimplikasi logis terhadap jika P maka P dan Q. Terakhir, Anda perhatikan premisnya jika P maka Q dan jika Q maka R. Sehingga kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini memiliki hubungan implikasi logis. Untuk menunjukkannya, Anda perhatikan tabel di sebelah kanan. Pertama kita tentukan nilai P, lalu nilai Q, lalu nilai R, selanjutnya nilai implikasi jika P maka Q, lalu implikasi jika Q maka R, lalu implikasi jika P maka R, lalu konjungsi kedua implikasi pada premis, dan terakhir implikasi yang kita cari. Dan terlihat semuanya bernilai benar. Ini artinya bahwa implikasi yang dimaksud adalah tautologi. Dan kita simpulkan bahwa bentuk pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka R ini berimplikasi logis terhadap jika P maka R. Berikutnya, tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut memiliki hubungan implikasi logis. Pertama, bentuk pernyataan P atau Q dan tidak P berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan Q. Berikutnya, bentuk pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P berimplikasi logis terhadap P jika dan hanya jika Q. Terakhir, bentuk pernyataan P jika dan hanya jika Q berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan jika P maka Q. Sekarang kita bahas bagian pertama. P atau Q dan tidak P berimplikasi logis terhadap bentuk pernyataan Q. Pada tabel terlihat bahwa bentuk pernyataan implikasi jika P atau Q dan tidak P maka Q ini suatu tautologi. Berikutnya, Anda perhatikan ini juga suatu tautologi. Dan yang terakhir, ini juga suatu tautologi. Dan yang terakhir ini menutup contoh kita untuk bagian implikasi pernyataan. Silakan Anda tentukan sendiri tabel kebenaran untuk masing-masing contoh berikut.
Tentu saja dengan cara yang sama seperti yang diuraikan tadi. Ada pertanyaan? Oke, semua sudah mengerti, bukan? Baik, kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu ekivalensi pernyataan. Dua bentuk pernyataan P dan Q disebut ekivalen secara logis atau ditulis seperti terlihat pada layar jika dua bentuk pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Perlu diperhatikan bahwa tanda di atas bukan penghubung logika. Dan demikian, ekivalensi pernyataan bukan suatu bentuk pernyataan. Ekivalensi P dan Q terjadi ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Perhatikan contoh berikut. Bentuk pernyataan P ekivalen secara logis dengan bentuk pernyataan tidak P. Seperti yang tertulis pada layar. P ekivalen dengan tidak P. Nah, perhatikan ketika P-nya benar, tidak P salah. Tidak P benar. Jadi, baik P maupun tidak P sama-sama benar. Di definisi tadi memiliki nilai kebenaran yang sama. P benar, tidak P juga benar. Dua bentuk pernyataan P dan Q adalah ekivalen secara logis jika dan hanya jika bentuk pernyataan P jika dan hanya jika Q adalah tautologi. Ekivalensi bentuk pernyataan P dan bentuk pernyataan Q terjadi saat bentuk pernyataan P jika dan hanya jika Q suatu tautologi. Perhatikan contoh berikut. Tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut ekivalen secara logis. Pertama, tidak P ekivalen dengan P. Berikutnya, P dan P ekivalen dengan P. Terakhir, P atau P ekivalen dengan P. Kita bahas bagian pertama, tidak P ekivalen dengan P. Ketika kita punya P, kemungkinannya benar atau salah. Benar atau salah. Berarti tidak P, ya salah, benar. Kalau kita negasikan lagi, salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Anda perhatikan, benar dengan benar diimplikasinya adalah benar. Sementara salah dengan salah diimplikasinya adalah benar. Pada tabel terlihat semua bernilai benar. Atau dengan kata lain, tautologi. Berikutnya, benar, salah, benar. Salah, benar, salah. Benar dengan benar, benar. Salah dengan salah, salah. Ini kita perhatikan diimplikasinya. Benar dengan benar, diimplikasinya adalah benar. Lalu, salah dengan salah diimplikasinya adalah benar. Dari tabel terbukti ya suatu tautologi. Terakhir, P atau P ekivalen dengan P. Jadi kita punya P-nya adalah benar, salah. Benar, salah, benar, salah. Benar dengan benar, benar. Salah dengan salah, salah. Lalu kita lihat diimplikasinya. Benar dengan benar, diimplikasinya benar. Begitu juga dengan salah dengan salah. Diimplikasinya adalah benar. Dari tabel terlihat bahwa pernyataan ini adalah suatu tautologi. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa P atau P ekivalen dengan P. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut ekivalen secara logis. Pertama, bentuk pernyataan P atau Q atau R ini ekivalen dengan bentuk pernyataan P atau Q atau R. Berikutnya, bentuk pernyataan P dan Q dan R ekivalen dengan bentuk pernyataan P dan Q dan R. Berikutnya, bentuk pernyataan P atau Q ekivalen dengan bentuk pernyataan Q atau P. Terakhir, bentuk pernyataan P dan Q ekivalen dengan bentuk pernyataan Q dan P. Sekarang kita bahas contoh yang pertama terlebih dahulu. Pertama, kita masukkan nilai kebenaran P, lalu nilai kebenaran Q, lalu nilai kebenaran R.
Selanjutnya kita tentukan nilai kebenaran Q atau R, lalu kita tentukan kebenaran untuk P atau Q, lalu kita tentukan nilai kebenaran untuk P atau Q atau R, lalu kita tentukan nilai kebenaran untuk P atau Q atau R, dan terakhir kita tentukan biimplikasinya. Dari tabel terlihat semuanya bernilai benar. Ini artinya suatu tautologi. Berikutnya, pertama kita tentukan nilai P, lalu nilai Q, dan nilai R. Selanjutnya kita tentukan nilai kebenaran Q dan R, lalu nilai kebenaran P dan Q, lalu nilai kebenaran P dan Q dan R, lalu nilai kebenaran P dan Q dan R. Dan terakhir kita tentukan nilai kebenaran biimplikasinya, dan kita lihat semuanya bernilai benar. Jadi P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Baik, berikutnya pertama-tama kita tentukan nilai kebenaran P, lalu Q, lalu kita tentukan nilai kebenaran P atau Q, dan nilai kebenaran Q atau P. Terakhir kita tentukan nilai kebenaran biimplikasinya. Dari tabel terlihat semua bernilai benar. Dengan demikian P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Terakhir kita tentukan nilai kebenaran P, lalu nilai kebenaran Q, lalu nilai kebenaran P dan Q, berikutnya nilai kebenaran Q dan P, dan terakhir kita tentukan nilai kebenaran untuk biimplikasinya. Dari tabel terlihat semua bernilai benar. Jadi P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Berikutnya, tunjukkan dua bentuk pernyataan berikut ekivalen secara logis. Dari tabel terlihat bahwa bentuk pernyataan tidak P dan Q ekivalen dengan tidak P atau tidak Q. Berikutnya, berdasarkan tabel kebenaran bahwa tidak P atau Q ekivalen dengan tidak P dan tidak Q. Selanjutnya, dari tabel kebenaran terlihat bahwa jika P maka Q ekivalen dengan tidak Q maka tidak P. Terakhir, dari tabel kebenaran dapat kita simpulkan bahwa pernyataan jika P maka Q ekivalen dengan pernyataan tidak P atau Q. Dua bentuk pernyataan berikut ini juga ekivalen secara logis. Yang pertama, jika P dan Q maka R ekivalen dengan jika P maka jika Q maka R. Selanjutnya, pernyataan jika P maka Q dan jika P maka tidak Q ekivalen dengan pernyataan tidak P. Selanjutnya, pernyataan P dan Q atau R ekivalen dengan pernyataan P dan Q atau P dan R. Terakhir, pernyataan P atau Q dan R ekivalen dengan pernyataan P atau Q dan P atau R. Pernyataan-pernyataan ekivalen ini dapat Anda buktikan secara sendiri menggunakan tabel kebenaran seperti yang dicontohkan pada bagian-bagian sebelumnya.